Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, di channelnya Gus Putra Wates. Pada kesempatan malam hari ini saya mau sedikit berbagi kepada teman-teman semua ya mengenai routing dari perangkat audio ini. Bagaimana cara penyambungannya dari mixer sampai power. Saya malam ini akan coba untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman ya. Di video yang kemarin sempat ada yang request ya untuk dibuatkan cara pemasangan dari mixer sampai power. Mungkin baru kali ini, malam ini baru sempat saya buatkan ya, karena mungkin maaf ada sedikit kesibukan ya, jadi baru sempat untuk membuatkan untuk malam ini. Ya, jadi kesempatan malam hari ini saya mau mencoba berbagi kepada teman-teman semua bagaimana penyambungan yang biasa saya gunakan ya. Jadi penyambungan yang saya gunakan untuk monitor dan untuk buangan atau istilahnya mungkin FOH ya, yang saya pakai buat jenangan di sini ya. Oke teman-teman ya, langsung saja cara pemasangannya bagaimana. Ikuti terus, tonton terus, jangan kemana-mana. Nah ini teman-teman nih, ini saya perlihatkan dulu kondisi dari mixer saya ya teman-teman ya. Jadi di mixer saya itu ada out balance, LR, dan main yang pakai LR yang menggunakan pakai. Jadi ini yang bisa saya gunakan. Jadi yang balance ini saya gunakan buat ke kontrol yang aksesoris yang nantinya lari ke buangan atau FOH. Sedangkan yang main ini, yang LR ini, yang biasanya saya gunakan buat kontrol dalam. Jadi buat cover area tamu ataupun nanti juga ke panggung. Gitu ya. Kalau yang ini menggunakan jack Akai, kalau yang ini menggunakan Canon. Nah ini saya siapkan dulu untuk yang jack Canonnya teman-teman ya. Saya ambil satu dulu. Jack Canonnya saya ambil satu dulu. Mana nih? Nah ini, yang ini saya masukkan di R. Nah terus saya ambil yang ini Canon ya, yang tadi Akai, sorry ya, yang tadi Akai, yang ini Canon. Nah yang ini Canon saya masukkan di R juga. Nah selanjutnya kita lihat di bagian belakang. Nah di bagian belakang sini, nah saya jelaskan dulu teman-teman ya, saya jelaskan dulu bagaimana alur yang saya gunakan selama ini. Nah ini kondisi tampak belakang ya teman-teman ya. Jadi kondisi belakangnya dari aksesoris saya kayak gini. Ini yang paling atas ini adalah efek vokal, terus ini adalah kompresor limiter, ini adalah audio prosesor, ini equalizer 1, ini equalizer 2, dan yang paling bawah ini adalah crossover. Nah, kalau yang jack Akai ini biasa saya gunakan buat kontrol dalam dan panggung. Nah, biasanya saya memasangnya yaitu dari mixer. Nah, dari mixer saya lari ke ini nih, limiter, kompresor. Nah, di sini untuk kompresor itu saya gunakan di area kontrol dalam. Jadi nggak saya gunakan di FOH. Jadi saya hanya menggunakan limiter ini untuk area kontrol dalam saja. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan kompresor limiter ini digunakan buat FOH dan juga digunakan buat mungkin buat kontrol dalam. Ya kalau menurut saya sih itu sah-sah saja teman-teman ya, tergantung dari selera teman-teman semua. Kalau saya sih biasanya kayak gitu, dari mixer ini langsung masuk ke ini kompresor limiter. Nah, kita ambilkan contohnya adalah di input sini. Nah dari sini outputnya ini baru lari ke audio prosesor. Dari output ini lari ke audio prosesor teman-teman.
ini ke audio processor input. Nah dari outputnya audio processor itu kadang saya gunakan ke equalizer. Nah, di sini ada catatan teman-teman ya. Kenapa kok saya pasang di equalizer? Jadi kalau buat kontrol panggung terutama di situ kan area sangat riskan. Jadi lebih dominan untuk terjadi namanya feedback ya. Jadi untuk mengurangi feedback saya gunakan ekualisasi, karena saya di sini nggak menggunakan feedback destroyer, saya hanya menggunakan equalizer untuk mengkat area frekuensi yang mudah terjadi feedback. Itu maksudnya kenapa kok saya pakai equalizer setelah dari audio processor. Nah, biasanya equalizer itu juga saya pakai hanya untuk area panggung saja. Jadi untuk area kontrol panggung yang nantinya lari ke power amplifier, sedangkan untuk yang area kontrol dalam karena itu letaknya mungkin agak jauh dari panggung, jadi saya kadang tidak menggunakan equalizer, saya menggunakan hanya audio processor saja. Karena apa? Karena potensi untuk feedback mungkin lebih kecil daripada area panggung. Itu maksud saya. Mungkin teman-teman ada cara lain, monggo silahkan. Lebih banyak cara itu lebih bagus, teman-teman saling berbagi. Nah, itu tadi teman-teman ya, mengenai untuk routingnya untuk kontrol dalam. Jadi dari output equalizer ini nanti akan masuk ke power amplifier ya. Jadi nanti ini saya ambil per mono dulu teman-teman ya. Jadi nggak saya bikin LR, jadi hanya ambil per mono saja. Caranya sama nanti ya, jika itu dipakai buat stereo. Nah, ini lari ke power. Nah, ini lari ke power. Ini kalau yang untuk kontrol dalam ataupun yang untuk panggung saya memang tidak menggunakan crossover ya. Saya hanya menggunakan equalizer ini buat yang di panggung dan yang audio processor yang buat kontrol dalam. Nah, sekarang routingnya untuk yang di FOH bagaimana? Untuk yang di buangan. Nah, ini tadi yang di buangan ini seperti ini teman-teman ya. Ini tadi kabel yang Canon ya. Yang Canon ini lari ke equalizer. Nah, ini langsung lari ke equalizer. Di sini. Jadi lari ke equalizer yang satu. Misalkan saya masukin di input sini. Nah, dari input sini, teman-teman ya. Nah, dari input sini baru output. Nah, dari output ini nanti langsung masuk ke crossover. Nah, di bawah tuh ada crossover teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini nih ada crossover. Nih, paling bawah nih. Nah, saya buka dulu nih. Nah, saya tunjukin teman-teman. Nah, kelihatan ya apa silo? Oh, silo ya. Nah, itu ada crossover. Nah, ini baru masuk ke crossover. Ya, ke crossover situ. Ini menggunakan jack Canon ya. Ini kebetulan jack Canonnya tadi belum saya siapkan ya. Saya siapkan dulu. Nah, ini teman-teman ya. Saya udah siapkan untuk jack Canonnya ya. Nah, ini saya akan colokkan jack Canon ini yang dari output tadi, yang dari output equalizer ini nanti masuk ke crossover aktif ya, yang masuk ke crossover aktif. Nah, ini contohnya. Ini dari output sini. Nah, ini output. Dari output ini kabelnya ini akan masuk ke crossover. Nah, di sini saya gunakan buat misalnya di sini ya, input di sini. Nah,
Di sini, nah, crossover ini saya gunakan biasanya hanya untuk low atau sub saja. Jadi ini kebetulan crossover ini kan 2V ya ini ya. Jadi ini saya gunakan buat low saja atau buat sub saja, tinggal saya pasangkan. Misalkan ini saya pakai buat low. Nah, di channel low ini saya pasang channel low. Nah, itu saya pasang di channel low. Nah, ini baru channel low ini nanti larinya ke power. Ya kan, misalkan ini buat power 18, yang buat handle 18 in. Tinggal nanti misalkan saya pakai yang buat subnya atau mungkin low-nya ini buat 15, yang subnya nanti saya pakai buat 18. Itu aja teman-teman ya. Jadi cara simple saya bagaimana cara konfigurasi penyambungan dari aksesoris dari mixer sampai ke power ya kayak gitu. Mungkin malam ini saya hanya membagikan sedikit, berbagi pada teman-teman cara penyambungannya ya. Mungkin nanti di lain waktu saya selain penyambungan nanti saya juga akan tes suaranya bagaimana dan cara settingnya bagaimana. Ya secara garis besarnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi cara simpelnya, cara mudahnya untuk setting dari mixer ke aksesoris sampai ke mungkin nanti penyambungan sampai ke power itu teman-teman ya, itu kayak gitu. Jadi ya mungkin teman-teman ada cara sendiri, ada teknik sendiri, monggo silakan, karena mungkin setiap orang, setiap operator juga punya teknik sendiri dalam penyambungan. Intinya adalah, inti dari segala inti adalah bagaimana bisa menghasilkan suara yang maksimal, enak didengar, dan nyaman. Oke? Ya, gitu aja teman-teman ya untuk malam hari ini, cara penyambungannya, cara konfigurasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton terus channel Agus Putra Wates. Yang baru kali ini menonton, saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau menengok, mau meluangkan waktu untuk sedikit melihat channel saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.